Beberapa hari yang lalu aku mendapati sebuah media ya yang memuat sebuah berita yang bisa dikatakan kurang bisa dipertanggungjawabkan. Isinya begini. Relawan Jokowi merasa kecewa karena Joko Widodo batal dilantik Bapak Prabowo menjadi Dewan Pertimbangan Presiden atau dalam kurung Watimpres. Dari mana lah tahu media ini? Hah? Ku cari lah, aku kan tipikal orang yang nggak bisa percaya hanya dari satu referensi. Ku cari lah, ya kan, 2 media lainnya, 4 media lainnya, 6 media lainnya, 10 media lainnya. Nggak ada yang memuat berita itu selain dia. Agak bertanya-tanya aku kan, ku cek and recheck lah ya kan media ini. Ternyata semua beritanya banyak, kebanyakan ya. Semua berita-berita yang menyudutkan Joko Widodo. Kenapa sih? Apa nggak ada materi yang lain? Cari materi gitu loh. Maksa banget. Ya sekarang kan begini. Watimpres kursi lagi kosong. Lagian begini. Mau diangkat, mau nggak diangkat. Mau dilantik, mau nggak dilantik. Bapak Prabowo itu sedikit banyak sudah meminta pertimbangan dari Bapak Joko Widodo. Nggak perlu secara formil. Nggak perlu secara ofisial. Lapet. Heran awak ngeliat orang ini. Akur salah, nggak akur salah. Dekat salah, berjarak salah. Begitu dekat, mau dibikin jarak. Begitu berjarak, dipanas-panasin. Kalah apa? Kan begitu. Jadi begini, ya kan, kalau berbicara tentang Watimpres, ya Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak Joko Widodo juga pernah mengangkat beberapa orang, ya, untuk menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Kalau zaman-zaman dulu itu DPA lah, Dewan Pertimbangan Agung, ya. Ada framing yang ya. Jadi kalau nggak salah aku ketuanya waktu itu periode 2019-2024 ya. Ketuanya waktu itu siapa? Bapak Wiranto ya. Bapak Wiranto ketuanya. Setelah itu ada Tahir, setelah itu ada Jan Farid, setelah itu ada kalau nggak salah Lutfi ya, kalau nggak salah Lutfi, Lutfi Yahya ya, Habib Lutfi ya. Setelah itu yang perempuan Putri Kuswisnuwardani. Setelah itu ada Agung Laksono, politisi Golkar. Setelah itu ada Sidarto Danusubroto. Setelah itu ada Soekarwo, kalau nggak salah mantan gubernur Jawa Timur kemarin. Setelah itu ada Bapak Gandhi, ya, Bapak Gandhi Sulistianto. Setelah itu ada Muhammad Mardiono. Dan terakhir itu ada Bapak Arifin Ponigoro, kan begitu? Bukan di Ponegoro, Arifin Panigoro. Ya, jadi itu bagian-bagiannya ya. Jadi bisa dikatakan ya, Dewan Pertimbangan Presiden untuk saat ini mungkin ya masih kosong. Ini mungkin ya, mungkin masih kosong. Ya, kurang tahu aku apakah memang Bapak Prabowo tidak menganggap itu terlalu perlu ya. Karena ya dari kemarin sampai sekarang pun juga belum ada dibahas ya. Mungkin ada isu, ada desas-desus akan dibentuk lagi. Tapi sampai sekarang ya belum ada realisasinya. Nah ya, jadi kalau bicara tentang Watimpres, apa-apa aja sih ya yang dikerjakan oleh seorang Watimpres. Yang pertama itu, seorang Watimpres itu memberikan nasihat atau pertimbangan kepada presiden ya, nasihat berupa nasihat politik atau nasihat tentang pertahanan keamanan nasional, nasihat mengenai stabilitas negara, tentang ekonomi dan segala hal, kan begitu ya. Setelah itu ya ada seorang Watimpres ini ya, dia itu sering diikut sertakan di dalam sidang-sidang kabinet ya, karena memang kebijakan-kebijakan yang diambil adalah kebijakan-kebijakan strategik ya, jadi harus ya mendapatkan pertimbangan. Selain dia mendapat masukan-masukan daripada menteri-menterinya, pembantunya, tapi dia juga adalah sebuah kemakluman seorang presiden minta pertimbangan atau saran atau nasihat dari seorang Watimpres ya.
Karena memang kan sebagai seorang penasehat ya, sama seperti kita sebagai ketua organisasi, ketika kita meminta masukan dari anggota, kita perlu juga nasihat dari atas kan, dari penasehat ya. Setelah itu memiliki fungsi sebagai penasehat, memberikan pengarahan kepada presiden mengenai administrasi pemerintahan sehari-hari ya. Dan setelah itu tugasnya apa? Menjaga kerahasiaan ya. Anggota dilarang menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun. Jadi pertimbangan presiden yang dibicarakan, yang didiskusikan itu harus dijaga kerahasiaannya. Nah, terus berikutnya itu Watimpres itu punya fungsi mendukung kinerja presiden. Jadi melakukan evaluasi kebijakan dan mengumpulkan data untuk bahan pertimbangan. Jadi evaluasi, ya setiap kebijakan-kebijakan presiden itu ya harus dievaluasi. Ya terserah presiden apakah beliau mau menerima evaluasi tersebut atau tidak dari Watimpres. Nah, kalau kemarin mungkin Bapak Joko Widodo ya memikir bahwasanya itu perlu. Tapi kalau untuk sekarang mungkin Bapak Prabowo juga memandang itu tidak terlalu perlu. Makanya aku katakan sama kalian ya, bahwasanya Bapak Prabowo itu nggak perlu membentuk Watimpres hanya untuk meminta pertimbangan, nasihat, gagasan, ide ya dari seorang Bapak Joko Widodo. Nggak perlu, nggak perlu, by phone aja, gitu loh ya. Satu-satunya posisi yang diduduki oleh Bapak Joko Widodo saat ini di Danantara ya. Di Danantara itu sebagai Dewan Pengarah ya, sebagai Dewan Pengarah bersama-sama dengan SBY. Bayangkan loh, sama-sama Dewan Pengarah sama SBY. Tapi kemarin kok sempat SBY itu kayaknya kurang akur gitu dengan Joko Widodo. Sampai mengatakan bahwasanya kami YouTuber Nusantara ya menjelek-jelekkan atau memperkeruh suasana antara Bapak Joko Widodo dengan Bapak SBY. Padahal kan enggak. Ya, itu dia. Jadi mau pertimbangan apa ya? Karena gini, secara gitu loh ya, Bapak Prabowo itu belajar banyak dari Bapak Joko Widodo. Sudah kukatakan sama kalian ya, berbicara tentang pertahanan keamanan ya, beliau juga harus belajar juga dari Bapak Joko Widodo. Karena apa? Karena berbicara tentang pertahanan keamanan ini kan berbicara bagaimana mengelola kementerian yang ada kaitannya dengan pertahanan keamanan. Setelah itu berbicara tentang daerah-daerah mana saja yang perlu diperkuat. Setelah itu berbicara program-program apa saja, bukan hanya berbicara tentang program pertahanan secara senjata tapi ketahanan pangan begitu juga. Ya beliau wajar untuk bertanya kepada Presiden Bapak Joko Widodo. Karena apa? Beliau seniornya 2 periode bukan 2 tahun kayak yang perempuan sana. Siapa sih yang perempuan sana? Ada di sana Presiden Kamboja, Perdana Menteri Brazil. Ada tuh perempuan, ya kan cuma 2 tahun. 2 tahun apa 3 tahun ya? Nggak tahu deh. Presiden ke-7 Joko Widodo mendapatkan respon positif dari hasil survei untuk menjadi Ketua DPA atau Watimpres. Sebanyak 81% responden yang disebar di 23 provinsi menilai Jokowi layak menjadi Ketua Watimpres. Survei ini dilakukan dan juga dikeluarkan Rumah Politik Indonesia yang dilakukan sejak 17 hingga 24 Maret 2025. Joko Widodo menempati urutan pertama dari sejumlah tokoh seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Ma'ruf Amin, Luhut Binsar Panjaitan hingga Muldoko. Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengatakan bahwa pentingnya peran Watimpres untuk membantu mengoptimalkan pembangunan keberlanjutan agenda pemerintah Prabowo Gibran. Ya wajar gitu loh ya, seorang presiden ya meminta nasihat kepada seniornya. Setelah itu berbicara tentang apa? Tentang IKN. Ya masalah biaya, budget, setelah itu masalah negara-negara mana saja yang dipandang sangat baik untuk berinvestasi. Setelah itu bagaimana model investasinya, berapa lama investasinya, apa investasi yang menguntungkan di sana. Setelah itu bagaimana cara kerja dari badan otorita di sana. Setelah itu beliau juga perlu tahu ya bagaimana caranya dulu IKN ini dibangun. Kepada siapa bertanya? Ya sudah pasti kepada Bapak Joko Widodo, nggak mungkin kepada Amin Rais.
Kan begitu, berbicara apa lagi? Berbicara ekonomi. Ya, Bapak Prabowo perlu belajar juga kepada Bapak Joko Widodo bagaimana mempertahankan stabilitas ekonomi ketika zaman Covid. Dan begitu, apa lagi yang dipelajari? Ya, bagaimana cara merangkul musuh. Bagaimana cara merangkul lawan politik. Makanya kemarin Bapak Prabowo langsung praktek. Dia panggil tuh Said Didu, Abraham Samad, Siti Zuro. Iya kan, siapa lagi? Siapa namanya itu? Susno Duhaji. Iya kan? Beliau itu belajar dulu itu dari Bapak Joko Widodo. Bagaimana cara merangkul semuanya supaya kita semuanya bersinergi. Kan begitu. Cuman mereka aja yang salah tanggap. Kan begitu. Apalagi Abraham Samad, sosok pintar. Apa dibilangnya? Kita semua di situ bersepakat kok untuk mempercepat reformasi Kapolri ini. Ya, jalan satu-satunya itu adalah menggantikan Kapolri. Gak berapa lama langsung kena tegor sama Wakil Ketua Dewan. Sama Habibur Rahman. Dibilang apa? Itu adalah persepsi yang salah. Persepsi yang keliru, wahai Abraham Samad. Ya, keliru besar. Said Didu begitu juga. Nah, sekarang mereka membuat sebuah forum. Nama forumnya itu GMKR, ya. Gerakan Gerakan mengembalikan kedaulatan rakyat. Coba, gerakan mengembalikan kedaulatan rakyat. Kedaulatan seperti apa yang mau dikembalikan? Emang negara kita ini belum merdeka? Emang negara kita ini masih terjajah? Mungkin ya, secara ekonomi ya kita masih bergantung dengan negara-negara lain. Tapi apakah itu bisa diartikan dengan sebuah penjajahan? Tidak. Berbicara tentang oligarki, kemarin Bapak Prabowo itu ada berjumpa dengan sebagian anggota Sembilan Naga. Kita asumsinya jangan negatif dulu ya. Anggota Sembilan Naga itu artinya orang-orang yang memiliki kapital besar di negara ini. Datang Said Didu. Apa dibilangnya? Bapak Prabowo ini kurang PK. Bapak Prabowo ini kurang PK. Padahal Bapak Prabowo di sini harusnya tahu ini adalah waktu di mana harus to kill atau to be kill. Di sini dia harus tahu. Di sini dia harus tahu posisinya bagaimana caranya menyerang atau diserang. Iya kan begitu. Ya dengan bungkus oligarki. Itu aja bahasa Said Didu dan juga teman-temannya. Kan begitu. Sekarang kalau berbicara oligarki, ya kan? Oligarki itu berbicara apa sih? Oligarki itu adalah orang-orang yang memiliki kuasa, memiliki akses khusus, memiliki modal besar, memiliki pengaruh, kan begitu. Kalau kita mau kalau kita mau negatifkan ya pengertian oligarki itu, oke lah, ya kan? Mereka itu adalah kelompok oligarki, kan begitu. Tapi kalau berbicara tentang pembangunan, ya kan gitu, ya. Ini mereka yang punya modal besar, ini yang punya kemampuan untuk membangun, kemampuan untuk berinvestasi, kemampuan untuk mengembangkan daerah dimanapun, ya daerah yang harus dikembangkan. Bagaimana mengembangkan bisnis. Nah, Said Didu punya apa? Said Didu punya apa? Abraham Samad punya apa? Setelah itu Susno Duhaji punya apa? Siti Zuro punya apa? Termasuk itu Sunarko, Gatot, Refli Harun punya apa untuk bangsa ini? Tapi itulah selalu yang disalahkan yang orang kaya. Kalau bicara ini kaya itu relatif ya. Mungkin bagi mereka ya, bagi kita Refli Harun, Said Didu, Sunarko, setelah itu Gatot, itu orang-orang yang lebih kaya daripada kita, kan begitu. Tapi bagi mereka masih ada yang lebih kaya lagi. Siapa? Yaitu yang mereka katakan dengan Sembilan Naga. Iya kan? Ya, orang-orang kaya ya yang udah tahu lah kita ya track recordnya itu. Ya, ada grup ini, grup itu, grup ini, grup itu. Aku nggak tertarik sih untuk menyebutkan nama-nama grupnya. Nanti jadi salah kaprah, kan begitu. Ya, jadi mereka ini yang punya modal disalahartikan sebagai oligarki. Nah, kalau memang negara ini bisa berdiri sendiri tanpa ada
para pemikir-pemikir bisnis, tanpa ada cukong-cukong ini, oke, nggak masalah. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa Indonesia mampu? Hah? Jadi siapa yang mau diandalkan? Saidi tuh. Nggak bisa, men. Ya, itu dia. Jadi kalau berbicara tentang Bapak Prabowo, ya nggak perlu ada Watimpres untuk ngobrol sama Bapak Joko Widodo. Nah, inilah situasi di mana Bapak Joko Widodo selalu mereka berusaha untuk mereka matikan. Ya, matikan karakternya, matikan pamornya, matikan karya-karyanya, mematikan bagaimana ingatan masyarakat terhadap keberhasilan-keberhasilan beliau. Kan begitu. Ya, ini yang dilakukan mereka, tapi mereka berhasil tidak. Nggak berhasil. Mereka nggak berhasil lakukan itu. Makanya mereka sekarang getol lagi bikin GMKR ini. Poin A, B, C, D, E. Ada 5 poin. Poin 1, 2, 3, 4, 5. Poin 1 sampai 4 itu berbicara tentang oligarki. Tapi poin kelima masa berbicara adili Jokowi? Nggak ada hubungannya, blok. Ada hubungannya. Apa hubungannya oligarki sama Jokowi? Setelah itu maksudkan Gibran, ada hubungannya. Setelah itu ganti Kapolri, ada hubungannya. Apa sih? Reformasi ya, reformasi polisi. Tapi mereka maunya ganti Kapolri. Ada hubungannya enggak kan? Selalu kalian mengatakan bahwasanya, ya Bapak Prabowo itu ya lebih mengikuti Bapak Joko Widodo. Ini nih framing yang ditebarkan oleh mereka ini. Dan mereka berpikir seperti itu. Bahwasanya Bapak Prabowo, apapun yang dilakukannya, apapun kebijakan yang dihasilkannya, mereka berpikir bahwasanya itu dipengaruhi oleh Bapak Joko Widodo. Tidak. Tidak sama sekali. Walaupun ku katakan di awal bahwasanya Bapak Prabowo tidak perlu akses khusus untuk berbicara kepada Bapak Joko Widodo. Tidak perlu institusi khusus untuk berbicara kepada Bapak Joko Widodo. Hanya sekedar untuk minta pertimbangan. Pertimbangan itu kan nasihat kan. Emangnya nggak bisa main telepon langsung? Emangnya nggak bisa main WA-an langsung? Atau emang nggak bisa ketemu langsung? Bisa. Bisa, sangat bisa. Ya, jadi ya apalah arti sebuah Watimpres gitu loh. Ya itu yang berusaha mereka lakukan. Berusaha untuk memperjauh jarak Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Ya, setelah itu mereka juga punya misi bagaimana ya memisahkan Bapak Prabowo dengan Gibran. Kita nggak tahu ya. Sekarang ada beberapa partai nih. Beberapa partai seperti Partai PKB, PAN dan juga Golkar yang terang-terangan mengatakan bahwasanya mereka akan dukung Prabowo 2 periode, nggak pakai Gibran. Apakah ini juga salah satu usaha dari usaha mereka menjauhkan Bapak Prabowo dari Bapak Joko Widodo? Kurang tahu juga. Mungkin bisa jadi. Karena apa? Mereka tahu, mereka bersadar mungkin ya, kalau masih ada Bapak Joko Widodo, pengaruh kita itu sangat lemah kepada Bapak Prabowo. Tapi kalau misalnya Bapak Joko Widodo sudah tidak ada lagi di lingkaran Bapak Joko Widodo, Bapak Prabowo tidak menjadi pembisik lagi daripada Bapak Prabowo, tidak menjadi tempat untuk minta nasihat dari Bapak Prabowo, ya, maka mereka akan bisa menikmati. Kan itu kan? Ya, tapi sekarang apa yang kalian lihat? Ya, apa yang kalian saksikan? Ya, walaupun ya partai-partai sudah mengambil sikap ini mengambil sikap akan dukung Bapak Prabowo, tapi Bapak Prabowo apa tega ya untuk meninggalkan Gibran sendirian? Aku tanya sama kalian, tega? Bisa saja tega. Bisa saja tega. Tergantung, ya kan? Makanya aku bilang ya, pada saat ini posisi Bapak Joko Widodo itu hanya sekedar wait and see. Tunggu dan lihat, tunggu dan nantikan, tunggu dan perhatikan apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo. Kalau misalnya Bapak Prabowo gelagatnya nanti 2028 akan meninggalkan Gibran, maka Bapak Joko Widodo akan mulai menyusun kekuatan. Kan begitu, bersama dengan partainya, Partai PSI. Tapi kalau misalnya Bapak Prabowo menunjukkan ya itikat bahwasanya beliau akan mengangkat lagi atau membawa lagi, mengusung lagi Mas Gibran menjadi wakil presiden, maka Bapak Joko Widodo akan lebih keras. Kan begitu. Nah, ya jadi
tidak tepat ya yang dikatakan oleh media tadi bahwasanya relawan kecewa berat karena Bapak Joko Widodo tidak jadi melantik Bapak Prabowo tidak jadi melantik Bapak Joko Widodo karena memang Watimpres saat ini masih kosong. Kecuali kalau misalnya masih kosong, sudah berisi, tinggal Bapak Joko Widodo di luar, ya, tidak diikutsertakan. Nah, itu jadi tanda tanya. Nah, sedangkan berita terbaru pun mengatakan bahwasannya hingga Februari 2026, Presiden Prabowo tidak membentuk Watimpres sama sekali. Ya, jadi apa yang mau dikecewakan? Relawan kecewa karena Bapak Joko Widodo gagal dilantik menjadi ketua Watimpres. Fraud. Mau kali kalian termakan hal-hal seperti itu. Ingat ya, sebagai media, ya jangan pernah menebarkan berita bohong. Itu dia, tidak ada Watimpres. Jadi berdasarkan pernyataan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman pada Oktober 2024, tidak ada struktur Watimpres, melainkan yang ada adalah penasehat khusus. Gitu. Jadi penasehat khusus, beberapa penasehat khusus yang dilantik antara lain adalah Wiranto, ya, Bapak Jenderal Wiranto yang merupakan adalah di bidang politik dan keamanan. Setelah itu Luhut Binsar Panjaitan di bidang digitalisasi dan teknologi, dan Dudung Abdurrahman di bidang pertahanan. Jadi penasihat khususnya ada 3 gitu loh ya. Jadi ada Wiranto, setelah itu Luhut Binsar, dan juga Pak Dudung ya, Dudung Abdurrahman ya. Jadi sudah jelas ya bahwasanya tidak ada sama sekali yang namanya Watimpres. Oke? Prabowo ya konon katanya mau menarik Pak Jokowi sebagai Watimpres. Ya. Tentu ini suatu kehormatan ya, bagi Pak Jokowi tentunya, dan alasan Pak Prabowo jika itu benar ya kan, itu sangat masuk akal ya kan, karena memang pertama kursi Watimpres sekarang kosong, padahal menurut konstitusi harus ada Watimpres. Nah, beredar kabar ya kan, Watimpres itu akan diberikan kepada Pak Jokowi. Saya melihatnya saling membutuhkan sebenarnya, karena Pak Prabowo sendiri itu kan memang butuh masukan ya dari Pak Jokowi yang sudah 10 tahun ya menjabat sebagai presiden yang lalu, sehingga pengalamannya, cara berpikirnya dan lain sebagainya itu kan bisa jadi pembanding ya sebelum Pak Presiden Prabowo menentukan kebijakan-kebijakan negara yang saat ini memang persoalannya kan nggak cuma persoalan domestik, persoalan global dan lain sebagainya. Dan ini kan perlu teman bicara. Betul. Dan Watimpres itu berdasarkan aturannya, undang-undangnya, Watimpres itu kan anggotanya ya, itu diminta atau tidak diminta wajib memberikan masukan kepada Presiden. Ya. Bahwa kalaupun diminta oleh Presiden Prabowo bergabung di Watimpres, itu diterima dengan baik, fokus gitu ya untuk memaksimalkan masukan-masukan beliau agar Presiden betul-betul terbantu gitu ya. Dan jangan juga kita melihat motivasi yang diberikan Pak Jokowi terhadap PSI itu sesuatu yang akhirnya juga dianggap sebagai kendala. Jangan salah. Jadi begini Mar, isunya yang cukup kuat ya. Ini tiba-tiba rame dibicarakan bahwa Pak Prabowo ya konon katanya mau menarik Pak Jokowi sebagai Watimpres. Tentu ini suatu kehormatan ya, bagi Pak Jokowi tentunya, dan alasan Pak Prabowo jika itu benar ya kan, itu sangat masuk akal ya kan, karena memang pertama kursi Watimpres sekarang kosong, padahal menurut konstitusi harus ada Watimpres. Nah, beredar kabar ya kan, Watimpres itu akan diberikan kepada Pak Jokowi. Sampai hari ini Mar, belum ada bantahan dari istana berita itu, seolah-olah itu valid ya kan, walaupun kita belum mendengar keputusan resminya. Nah, menurut Bung Semar yang sangat paham cara berpikir Pak Jokowi, apakah posisi Watimpres itu sesuatu yang strategis buat
pemerintahan Prabowo Gibran dan juga buat hubungan baik ya antara Pak Prabowo ya dengan Pak Jokowi, sekaligus menepis keretakan yang selama ini ada yang dihasut-hasut oleh kawan-kawan sebelah. Gimana Pak? Ya, isu ini emang agak kenceng ya, Iya. beredar ya. Iya. Beberapa hari ini kencang sekali. Saya sampai beberapa teman-teman media tanya juga, Iya iya. bener nggak sih Bang, ada ini soalnya berita besar. Jadi kalau udah urusannya Pak Jokowi jadi berita besar. Apalagi banyak juga tokoh-tokoh partai ya, kan sudah mulai genit-genit, Iya iya iya. sudah mulai coba untuk pasangannya Pak Prabowo nanti nggak usah Mas Gibran lagi. Iya 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 iya. Terus ketika ada wacana ini mulai ketar-ketir juga. Kok barang ini malah masuk kan gitu ya. Jadi sesuatu yang memang kita melihatnya apa ya, ini seru sih ya. Seru ya? Seru. Dan menurut saya kalau ditanya soal Pak Jokowi bagaimana melihat posisinya ya sekarang ini di pemerintahan, di negara, berkali-kali kita sampaikan Pak Prabowo itu kan bestinya Pak Jokowi, besti, sahabat baik. Jadi jangan dilihat pertarungan 2014-2019 saja, tapi dari beliau didukung waktu jadi gubernur kan juga sudah Dari punya Gerindra hubungan. ya. Dan Hasim juga kan sudah dekat sama Pak Jokowi kan sebelum itu. Betul. Jadi memang punya sejarah juga panjang itu. Bahwa akhirnya ada pertarungan 14, 19 gitu ya, yang akhirnya bergabung kembali di 19 sampai 2024 dan Pak Jokowi akhirnya merasa memang itu kalau hubungan pacaran itu itu orang kan kadang putus nyambung. Nah, gitu. ini nyambung terus ya? Enggak. Jadi kalau misalnya dia pernah pacaran nyambung, putus nyambung, itu biasanya awet hubungannya. Oh, itu setiap Awet, bisa sampai nikah tuh. Ini kok tahu nih turmul nih. Biasanya yang putus nyambung malah bisa sampai nikah. Iya. Tapi kalau udah putus nggak nyambung lagi, ya berarti memang selesai sudah. Iya. Karena sebenarnya dasarnya memang saling sayang tuh. Iya. Saling perhatian dan lain sebagainya. Saling merasa membutuhkan. Membutuhkan. Nah, ditarik ke situ, hubungan Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu juga sangat kuat itu. Soal keterikatan batinnya ya. Sehingga ketika 2024 Pak Prabowo merasa butuh dukungan Pak Jokowi, kalaupun harus maju lagi dan akhirnya diberikan, dan Mas Gibran ada di situ, itu semakin lekat. Nah sekarang kalau isu soal One Team Press beberapa hari yang kencang ini sih saya melihatnya saling membutuhkan sebenarnya. Karena Pak Prabowo sendiri itu kan memang butuh masukan ya dari Pak Jokowi yang sudah 10 tahun ya menjabat sebagai presiden yang lalu, sehingga pengalamannya, cara berpikirnya dan lain sebagainya itu kan bisa jadi pembanding ya sebelum Pak Presiden Prabowo menentukan kebijakan-kebijakan negara yang saat ini memang persoalannya kan nggak cuma persoalan domestik, persoalan global dan lain sebagainya. Dan ini kan perlu teman bicara. Betul. Dan One Team Press itu berdasarkan aturannya, undang-undangnya, One Team Press itu kan anggotanya ya itu diminta atau tidak diminta wajib memberikan masukan kepada presiden. Iya. Ya walaupun tidak wajib presiden untuk menuruti, namanya juga nasihat kan gitu ya. Jadi tapi sebagai anggota One Team Press dia harus memberikan masukan tuh, advice gitu ya. Misalnya pertimbangan-pertimbangan dalam semua hal yang memang itu menjadi domainnya presiden. Nah Pak Jokowi itu bisa melakukan itu. Nah kalau selama ini mungkin informal ya. Informal, misalnya gini, misalnya ketika ada sesuatu hal yang mungkin itu strategis dan penting Pak Prabowo berkomunikasi sama Pak Jokowi secara informal dan mungkin mendengar apa yang selama ini dijalankan Pak Jokowi seperti apa dan itu sering juga kok dilakukan komunikasi itu. Jadi kalau misalnya disampaikan ya tidak tiap waktu telepon, tapi ada hal-hal dalam momentum tertentu mereka berkomunikasi tuh. Nah sekarang ingin diformalkan nih, kan gitu ya, ini ingin diformalkan udah di One Team Press. Dan kita kan dengar waktu awal-awal pembentukan kabinet kan wacana ini sudah ada. Bahkan waktu itu wacananya tidak hanya Pak Jokowi, Pak SBY, Ibu Mega itu untuk masuk sebagai One Team Press gitu ya. Jadi para mantan ya. Para mantan presiden ini masuk, tapi kan akhirnya tidak terrealisasi. Mungkin juga beberapa
mantan presiden juga yang nggak setuju juga masuk di situ. Nah ini mungkin kali kedua nih diminta untuk masuk ke dalam, dan rasa-rasanya Pak Jokowi bisa terima ini barang ini. Wah, Kan ini gitu ya. tanda-tanda nih kalau Bung Semar sudah mengatakan Ya, ini, rasa-rasanya ya, kayaknya tanda-tanda. rasa-rasanya sampai pada titik ini sih, gue meyakini 80% diterima nih pada titik ini ya. Wih, keren. Kecuali kalau ada sesuatu hal ya, yang akhirnya itu mengubah situasi kondisi yang akhirnya Pak Jokowi nggak ambil. Tapi pada titik ini, ketika kita bicara ini 80% gue 80% ya. Gue meyakini dia masuk. Jadi itu dulu dari Bung Parmelang. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.